Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa ta'allumana fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah wa fi hadhihi sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah rabbil alamin, nashkurullah ta'ala katsiran li'annana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-fursah nastati'u marratan thaniyatan an nata'allam ma'an, an nata'allam jama'atan fi hadzal majlis al-arabi al-uslubi. Narjullah ta'ala daiman asa ayyarzuqana fahman jayyidan wa tafahuman amiqan wa ilman nafi'an fi kulli ma ta'allamna min al-ulum wad durus allati ta'allamnaha fil ayyam as-sabiqah wal yawmil hadir wa kadzalika fil ayyam al-qadimah al-muqbilah insyaallah. Walidzalika qabla ad-dukhul ila darsil jadid nahnu nad'u Allah ta'ala bi khulusi sudurina wa insyirahi sudurina, narju Allah ta'ala ay yu'tiya lana as-sihhah al-kamilah wal afiyah at-tammah wa kadzalika as-sa'ada was-salamah, wa narju aidan as-salamah liman kana musaban bi ayyi musibatin kanat, wa narju aidan min Allah ta'ala ay yashfiyana shifaan ajilan shifaan tamman shifaan la yughadiru saqaman, rubbama minna man kana maridan wa rubbama min walidayna aw min aqribaina aw min azwajina minhum man kana maridan wa yamrad fi hadhil ayyam, walidzalika nadullah ta'ala li shifaina wa shifaihim wa li salamatina wa salamatihim wa sa'adatina wa sa'adatihim wa rahatina wa rahatihim wa kulli ma huwa khairun lana wa lahum ajma'in ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. أيها الإخوان والأخوات، أيها الحاضرون والحاضرات في هذا المجلس الدراسي الأسلوبي، hayya bina nata'allam ma'an wa nabda darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil laylah. Tafaddalu an taftahu kutubakum wa qad wasalna al-yawm wa qad wasalna fi hadhil laylah ila as-safhah ar-rabi'ah was-salasin. Pada malam hari ini kita sampai pada halaman 34. Kita belum belajar dalam kesempatan ini tentang bilangan adat dan ma'dud, dan saya lihat rupanya di grup juga sudah mulai muncul ya pertanyaan-pertanyaan tentang adat dan ma'dud. Namun insya Allah akan lebih detail, lebih rinci, lebih sistematis. Kita insya Allah akan belajar pada saat belajar uslub pada waktunya insya Allah. Uslubnya yang uslub yang hari Minggu rupanya, karena di situ kita mulai dari awal tahapannya, sehingga sistematikanya diharapkan lebih sistematik, lebih teratur,
dan juga dimulai dari hal yang sangat mendasar sehingga semuanya bisa ikut. Ya. Kalau tidak salah ada berapa ya yang hari Minggu itu yang mau ikut uslub itu, Bapak Haji sama Ibu Haji? Dalam 30 lebih. Dalam list saya ada 40 lebih Pak, hampir 50. Ya. 40 lebih ya. Nah, mudah-mudahan dalam list 40 orang lebih itu nanti kita bisa belajar adat ma'dud lebih rinci dari awal dan semuanya bisa mendapatkan materi yang sama dalam jumlah peserta yang lebih banyak. Insya Allah mudah-mudahan. Karena belajar adat ma'dud itu sebagian orang ada yang merasa kesulitan. Salah terus antara muzakkar, mu'anats itu banyak yang salah. Tapi prinsipnya insya Allah mudah. Tidak ada yang sulit dalam belajar bahasa Arab ketika kita mendekatinya dengan cara yang mudah insya Allah. Baik ayol ikhwan wal akhwat, fi hadhil lailah nahnu nata'allam al-kitab al-mumtaz al-juz' al-awwal wa qad ta'allamna amsi wad'a kalimat wa mufradat fi jumalin mufidatin wa qad intahayna min dzalika ad-darsi wa asmamna al-bahtha wal bayan fi dzalika ad-dars wal an fi hadhihi al-lailah tafaddalu an tulahizu wa tahtammu bi al-mawdu' al-murad bi al-as'ilah al-mawjudah fi as-safhah ar-rabi'ah was salasin. Sekarang Bapak Ibu silakan perhatikan dan silakan arahkan pandangan kita, perhatian kita ke buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 34. Wa huwa ad-darsu anit tarkib. Kawin jumlatan mufidatan mislat tarakib taliyati ma'a mura'atil kalimat allati tahtaha khattun. Kawin maknahu ij'al. Kawin maknahu ij'al. Ij'al jumlatan mufidatan. Misla. Misla ini mansub ya. Karena ngikutin kepada jumlatan. Ini badal. Mislat taraki bitaliyati ma'a mura'atil kalimat allati tahta khattun. Silakan buat kalimat yang sempurna seperti tarkib-tarkib atau uslub-uslub berikut ini sambil memperhatikan, memelihara kata yang digaris bawahi. Artinya kalau begitu, kata yang ada garis bawah mesti kita munculkan dalam kalimat yang kita buat. Nah, taib nabda. Ar-raqam al-awwal ana aqra al-jumlah al-mawjuda fi hadzal raqam hiya arada al-waladu ay yaskhara min ahlil baladi fasoha bi'a'la sawtihi. Raw, lihatlah. Raw, ro'a ya ro'a ya raw ya. Raw huna fil namrah al-ula atau fil raqam al-awwal najid salasa kalimat. Pada nomor yang pertama kita menemukan 3 kata. Najid salasa kalimat, menemukan 3 kata. Allati tahtaha khattun. 3 kata yang di bawahnya ada garis. Atau ada 3 kata yang digaris bawahi. Wahya kalimah aw lafdu arada summa an summa fa. Nah, idzan la budda lana an na'khudh hadhil kalimat fi jumlatina. Oleh karena itu kita harus mengambil 3 kata ini, aroda, an, dan fa dalam kalimat yang akan kita buat. Nah, tafaddalu an tujarribu wa tuhawilu an tad'u hadhihi al-kalimat fi jumlatikum. Silakan berusaha dan mencoba untuk meletakkan 3 kata ini dalam kalimat-kalimat Bapak dan Ibu semua. Tafaddalu man yurid ay yujarrib ay yada hadhihi at-tarakib fi awwal marrah. Silakan siapa yang mau coba menyimpan uslub yang 3 ini, 3 kata ini lebih dulu atau duluan.
Silakan. Tak Hamil. Naam, tafadhali Ibu Hajbi. أراد الليثان أن يدخلا البنك ففتحا باب البنك بالفأس فجأة بدأ نظام الأمن وفر كلاهما. Ya, nukarir. Okay. أراد الليثان. Ustaz frozen. Ustaz tak stable, Ustaz. Okay. Arada al-laysani. Mana laysani, Ibu? Pencuri. Oh, lisun. Oh, lisun. Okay, ya. Al-lisani. Ya. Al-lisani, okay. Arada al-lisani an yadkhula yadkhulal banka. Yadkhula Bank. al-bank. 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 Al-banka atau al-masrifah ya boleh. Masrifah pun boleh. Al-banka boleh. Jamak dari bank apa, Ibu? Al-bunuk. Oh, bunuk. Okay. Bangkun, bangkani, bunukun. Arada al-lisani an yadkhula al-banka summa fafataha babal banki bil fa'si faj'atan bada'a nizamul amni. Boleh pakai sahal, Ustaz? Gimana, Ibu? Apa tu? Ana tulis bada'a nizamul amni. Wa farra. Mada turidina binizamul amni? Nizamul amni. Wa farra kilahuma. Ya. Kalau bada'a tukar kepada soha boleh, Ustaz? Bada ini mana apa? Mulai, begin. Mula, ya, begin. Mula. Ya, silakan Ibu terjemahkan dulu, Ibu. Okay. Aroda. Dua pencuri itu hendak memasuki bank. Kemudian keduanya membuka pintu bank dengan kapak dengan kapak. Tiba-tiba bermula sistem keamanan. Semua dan kedua-duanya cabut lari. Baik. Faj'atan ini yang sistem keamanan tiba-tiba menyala gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya. Nah, faj'atannya sebaiknya disimpan di akhir, Ibu. Oh, okey. Ya. Fabada'a nizamul amni faj'atan. Oh. Fabada'a nizamul amni faj'atan. Faj'atan. Jadi ini faj'atan kedudukannya itu sebagai hal. Fabada'a nizamul amni faj'atan. Nah, ininya bukan pakai wa tapi pakai fa. Kemudian bukan dan. Jadi karena sistem keamanan mulai menyala, maka si pencuri yang dua orang tadi lari. Maka pakai fa. Fafarro.
Fafarro, ini musana ya, fafarro, Ya. 2 orang. Nah, terus kilahuma ini adalah taukid. Ya. Kalau untuk 2 orang kila, kalau 1 orang kullu, kalau banyak orang kullu juga, kulluhum. Atau kalau banyak boleh jami'uhum, boleh kulluhum. Namun kalau untuk 2 orang, kalau mudzakkar kila, kalau muannas kilta. Kenapa kila? Karena marfu ya. Farro. Ini ada dhamir huma. 2 orang pencuri tadi kabur. Dua-duanya. 2 orang pencuri hendak masuk bank. Kemudian keduanya membuka pintu dengan kapak. Kemudian sistem keamanan mulai atau menyala secara tiba-tiba. Maka atau kemudian keduanya lari. Terbirit-birit. Kabur. Di sana cabut juga ya Bu ya. Lari kabur itu cabut ya. Cabut lari. Oh, cabut lari. Cabut lari. Jadi kita juga mulai pakai cabut ya kalau pergi itu. Orang duduk-duduk kalau sudah lama itu dicabut. Lalu pergi. Cabut yuk gitu. Ya sama. Ya baik ya ini. Jumlatun tawilatun mumtazatun. Kalimat yang panjang mumtaz. Baik, itu arodaan. Terus ada fa. Nah, bagus. Silakan, siapa berikutnya mau coba? Tafaddalu an tukawwinu jumlatan ukhra. Mukawwanatan min arada summa an summa fa. Silakan siapa mau coba buat kalimat yang ada aroda, an sama fa. Silakan. Saya coba. Silakan Ibu Ida. Ya saya. Arada Umarun an yadhhaba ila Qatar fada'a asdiqa'uhu. Aroda Umar An yadhhaba. Umar itu bertanwin Umarun. tidak Ibu? Umarun atau Umaru? Umarun. Umar itu tidak bertanwin. Oh, oke. Ghairu munsharif. An yadhhaba An yadhhaba ila Qatar ila Qatar. Ila Qatar ya. Ya. Ya, fada'a asdiqa'uhu. Siapa yang manggil? Umar, mengajak Umar. Siapa yang dipanggil? teman-temannya. Teman-temannya. Berarti teman-temannya maf'ul bi atau fa'il? Maf'ulun bih. Nah, kalau maf'ul bi berarti asdiqo Ahu. ahu. Betul. Ya, betul ya, Bu ya? Ya, Asdiqo betul. a. Ini maf'ul bi. Fa'ilnya dah itu kembali ke Umar. Semua pada asdiqo ahu semua Ibu apa Ibu? Udah. Itu aja. Oh, udah selesai. Nah, silakan Ibu terjemahkan. Umar ingin pergi ke Qatar, lantas atau maka dia mengajak teman-temannya. Ya, bagus. Selamat. Jumlatun wajizatun jayyidatun. Selamat ya. Aroda an fa. Nah, ini benar. Alhamdulillah. Bagus. Mumtaz Ibu. Selamat. Baik, berikutnya lagi. Siapa coba? Jumlah salisa. Kalimat yang ketiga. Saya coba Pak. Ya, Pak Haji Parman. Ini saya hapus dulu. Gantian. Silakan. Konsep dulu Pak ya. Konsep dulu. Ya. Ibu itu ingin melihat anaknya yang jauh di mata. Lalu dia bersegera ke rumahnya. Aradat al-ummu antara ibnaha allati ba'idatun minha fasyara'at hiya ila manzilaha. Iya, baik. Aradat al-ummu. Bagus nih.
Arodas al-ummu antara bagus, antara ibnaha ibnaha, baik, bagus, oke. allati ba'idatun minha, yang jauh darinya. Sebentar. Ibnaha, terus Allati alati atau alati? ibu jadi allati, Yang jauh itu anaknya atau ibunya? anaknya. Nah, anaknya ibna kan? Ini anaknya laki perempuan. Ibnatuha, perempuan, saya mau cakap perempuan, Pak. Ya Bapak mau apa? Laki apa perempuan Perempuan, anaknya? anak wedok, Pak. Anak wedo. Anak wedo berarti ini. Bintaha. Antara bintaha atau boleh Bintaha. ibnataha, tapi gunakan saja bintaha ya yang mudah. Antara bintaha, terus Allati yang jauh darinya. ya, jauh itu apa bahasa Arabnya? Ba'idun. Ba'id. Itu satu Ba'idatun. kata atau kalimat? Ba'idatun. Ba'idatun satu kata atau satu kalimat? Satu apa ya? Satu kalimat atau satu jumlah? Maaf. Satu kalimat. Satu kalimat. Sedangkan kemarin sudah kita bahas syarat menggunakan isim mausul itu sebelumnya adalah ma'rifat, sesudahnya adalah Nakirah. jumlah. Ingat nggak? Oke. Ya. Jadi boleh tidak setelah binta menggunakan alati? Nah, tadi kan Pak Haji bilangnya alati ba'idatun ya? Ya. Nah, ba'idatun ini satu kalimat atau satu jumlah? Kalimat. Satu kalimat. Oh ya baik, ini buat Ibu Pipi sama ya Ibu Pipi ya. Sepaham saya kalau di Melayu kalimat itu artinya kata ya. Kalimat itu kata. Sedangkan kalimat itu jumlah. Biar tidak salah paham. Jadi ba'idatun ini satu kalimat, satu lafaz. Nah, ini alati isim mausul. Dan kita ingat bahwa isim mausul itu syaratnya ada dua. Sebelumnya harus ma'rifat, ini bintah ma'rifat. Bintah ini ma'rifat, meskipun tidak ada alif lam, tapi kalau dia mudhof, maka ma'rifat juga. Ini belum saya sampaikan ya, selama belajar uslub beberapa kali pertemuan. Isim ma'rifat itu ditandai dengan dua hal. Isim ma'rifat itu ditandai dengan dua hal. Yang paling populer, yang paling kita kenal adalah diawali oleh alif lam. Al-bintu itu ma'rifat. Al-ustadu itu ma'rifat. Al-madrasatu juga ma'rifat. Yang paling kita kenali dengan mudah, isim ma'rifat itu diawali oleh alif lam. Itu kita sudah hafal ya itu ya. Nah, tetapi ada yang kedua, syarat yang kedua atau ciri yang kedua. Tanda yang kedua bagi isim ma'rifat adalah kalau dia dimudhofkan. Dimudhofkan kepada isim sesudahnya yang ma'rifat. Ini saya tulis dulu di sini. Misalnya kata bintun. Bintun ini nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nah, kalau diawali alif lam, al bintu, maka ini bukan lagi nakirah tapi menjadi ma'rifat. Apa ciri ma'rifatnya? Alif lam. Alif lam. Nah, sekarang kalau misalnya al bintu tidak ada alif lam, tapi dia dimudhofkan kepada kata yang ma'rifat, misalnya bintu at-tajiri, anaknya pedagang. Bintu at-tajiri. Bintu tidak ada alif lam. Tetapi bintu dimudhofkan kepada at-tajiri yang ma'rifat. Ada alif lam at-tajirinya. Maka sekalipun bintu tidak diawali oleh alif lam, namun karena dia mudhof kepada ma'rifat,
maka bintu juga menjadi marifat. Nah, di sini bintuha, bintu mudhaf kepada ha. Ha itu domir. Domir marifat atau nakiroh? Ma'rifah. Marifat. Ma'rifah. Semua domir itu marifat. Semua domir itu marifat. Nah, berarti bintuha ini sudah memenuhi syarat karena marifat. Maksudnya, kata bintuha ini sudah memenuhi syarat untuk menggunakan isim mausul. Di sini, karena bintu adalah mu'annats, maka isim mausulnya adalah allati. Mu'annats juga. Jadi sudah memenuhi syarat yang pertama. Sebelum allati, sebelum isim mausul harus marifat. Nah, tapi sekarang lihat ba'idatun. Ba'idatun ini satu kalimat atau satu jumlah? Satu kalimat. Satu kalimat. Nah, kalau gitu sudah memenuhi syarat belum untuk Tidak. menjadi Tak menggunakan menjadi. isim mausul? Tak boleh. Belum. Nah, tapi Pak Haji ingin menyampaikan makna yang, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau begitu gimana caranya? Berarti alati tidak usah. Kenapa tidak usah menggunakan alati? Karena kata sesudahnya satu kalimat, satu kata, ba'idatun. Nah, jadi bagaimana biar makna yang itu terkandung dalam kalimat ini? Bagaimana caranya? Gunakan naat man'ut. Ya, na'an man'ut. Ya kan? Ya. Gimana buat naat untuk kata ba'idatun? Ba'idatun jadikan sebagai naat untuk bintah. Bagaimana? Coba. Aturan main naat man'ut itu antara naat dan man'ut harus sama. Kalau man'utnya mu'annas, maka naat juga mu'annas. Kalau man'utnya ma'rifat, maka naat juga ma'rifat. Kalau man'utnya marfu', naat juga marfu'. Nah, coba apa ini? Bagaimana cara buat naat untuk kata ba'idatun? Al-ba'idata. Ya, baik. Ini bintah ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, di sini ba'idatun nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nakirah. Agar ba'idatun memenuhi syarat menjadi naat bagi bintaha yang ma'rifat, maka kata ba'idatun harus dibuat ma'rifat. Karena ba'idatun bukan mudhof, maka cara membuat ma'rifat untuk kata ba'idatun adalah diawali oleh al-ba'idu. Al-ba'idah. Ba'idai. Nah, ini al-ba'idah kan ini ada alif lam, berarti tidak boleh bertanding. Ya. Terus harakatnya bagaimana? Al-ba'idah Ba'i- ini kepada siapa? Al-ba'idah naat kemana naatnya? Manutnya mana? Benar tidak? Bintun. Maka al-ba'idah Ba'idata. Al-ba'idata. Aradat al-ummu antara bintaha al-ba'idata, yang jauh darinya ya Pak? Ya. Al-ba'idata anha. Nah, Anha, bukan minha. sudah pakai ba'idah, pakai an. Aradat al-ummu antara bintaha al-ba'idata anha. Terus fasra'at. Fasyaru'at hiya ila manzilaha. Fasaroat atau faasrat tadi Pak Haji, punten. Maaf. Syara'ah, jadi syara'ah. Oh, shin besar. Shin bertitik. Bersegera. Oh, nah, bersegera. Fasaroat. Fasyaru'at. Fasaroat. Ila manzilaha. Nah, ini syarat ini adalah af'alus syuru'. Sesudahnya harus ada fi'il mudhari dulu. Kalau kita menyebut syarat tidak diikuti oleh mudhari, maka maknanya bukan bersegera, tapi maknanya mensyariatkan. Mensyariatkan, oke. Agar syarat maknanya bersegera, maka sesudahnya harus munculkan dulu fi'il mudhari. Fasarat pergi ya Pak Haji ya.
Ya, ya sabah. Nah, Tasabah. fasorot Tasabah. Taz. Tashabah. Tadhabu. tadhabat tadhabu. Tadhabu. Tadhabu tidak ada huruf nasab. Syarat bukan huruf nasab. Sehingga fasyarat tadhabu ila Ila manzilaha. huruf jar. Ila Manzilaha. manziliha. Manziliha. Bagus Pak Haji, kalimatnya panjang ini. Oke. Luar biasa. Jadi kita banyak membuat konsep sehingga kita bisa mengembangkan itu bagus. Sehingga kita bisa menerapkan dalam kalimat yang sempurna, yang indah. Nah, silakan Pak Haji baca lagi. Aradat al-ummu antara bintaha al-ba'idata anha fasyara'at tashabu ila manziliha. Ya, baik, jayid, mumtaz. Silakan terjemahkan Pak Haji. Ibu itu ingin melihat anak perempuannya yang jauh darinya, lalu dia bersegera ke rumahnya. Ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Seperti ini enak ya, semakin lama semakin enak bahasa Arab, semakin teratur. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat, Terima kasih. selamat, alhamdulillah. Baik, ya, siapa lagi mau coba? Ini kita hanya ada 4 nomor, jadi kita bisa eksplorasi lebih banyak ya. Siapa yang mau coba setiap nomor, kita punya waktu cukup panjang. Man yurid ayyuhawil ba'dahu. Siapa mau coba sesudah Pak Haji Parman? Silakan. Ana uri Ustaz. Ibu Zahara, tafadholi. Ini saya hapus. Tafadholi Bu Zahara, Bu Zahara. Arada at-talibu ay yadrasa al-lughata al-arabiyyah. Yadrusa. At-talibu Ay yadrasa. apa yang maksudnya? Yadrusa, belajar. Yadrusa, Bu. Darosa yadrusu. Yadrusa. Yadrusa, baik. Terus? Al-lughata al-arabiyyati. Al-lughata Al-arabiyyati. Arabiyati apa Arabiyata? Al-arabiyyata. Arabiyata apa Arabiyati? Ta. Al-arabiyyata. Anad wa man'ud. Nah, ini ya bertasdid ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut dengan ya nisbah. Bapak Ibu, kalau menemukan ya bertasdid di ujung sebuah kata, sebuah kalimat, itu adalah ya nisbah. Nisbatun. Ya nisbah ya. Nah, ya nisbah itu fungsinya adalah seperti naat bagi kata sebelumnya. Maka kalau kita menemukan isim yang diakhiri oleh ya nisbah, maka dia kedudukannya adalah naat bagi isim sebelumnya. Dan sebagai naat, maka hukum naat berlaku. Harokatnya harus sama dengan man'ut. Mudzakkar mu'annas juga harus sama. Terus kedudukannya juga harus sama. Nah, di sini al-lughata al-arabiyyata. Ini kenapa al-arabiyyata ujungnya menggunakan tamar butoh? Karena menyifati al-lughata yang mu'annas. Seandainya di sini misalnya ya, ar-rajulu, lelaki Arab. Bagaimana kata Arab dijadikan ya nisbah untuk ar-rajulu? Ar-rajulu Al-Arabiyyu. al-Arabiyyu. Bapak Ibu, di Al-Quran kita temukan ada sebuah ayat begini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qur'anan Arabiyyan.
Arabian ya-nya bertasdid kan? Ya. Itu ya-nya ya apa berarti? Ya nisbah. Ya nisbah. Kenapa Arabian yan? Karena menyifati Qur'anan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Qur'anan Arabian. Nanti ada lagi di ayat yang lain. Bilisanin Arabiyyin mubinin. Tuh, bilisanin Arabiyyin. Tuh, Arabiyyin ya nisbah. Naat bagi lisanin mudzakkar dan majrur bilisanin Arabiyyin mubinin. Gitu. Misalnya lelaki Singapura, bahasa Arabnya bagaimana? Ar-rajulu Ar-rajulu Singapuriyu. Ya, ar-rajulu Singapuriyu. Puriyu. Ada yang nisbah. Nah, fungsinya ya nisbah itu adalah menjadikan kata yang semula bukan naat menjadi naat. Lelaki Singapura itu boleh bahasa Arabnya adalah rojulu Singapura. Lelaki Singapura. Rojulu mudhof, Singapura mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, ketahuilah kalau kita menemukan frasa yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka dua kata itu boleh diubah menjadi naat dan man'ut. Caranya, kata yang kedua harus diikuti oleh ya nisbah. Rojulu Singapura, rojulu mudhof, Singapura mudhof ilaih. Nah, sekarang Singapura kita ingin jadikan sebagai naat bagi rojulu, maka kata Singapura harus diakhiri di awal akhirnya harus diberi dengan ya nisbah. Sehingga rojulun Singapuriyun atau ar-rojulu as-Singapuriyu gitu. Ini pun sama, al-lugota al-arabiyata. Ini al-arabiyata ya nisbah. Naat kepada al-lugota. Sekarang coba Bapak Ibu, ubah al-lugota al-arabiyata, tukar menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Bagaimana? Lughatal Arabiyyah. Lughatal al-arabiyati. Lughatal Arabiyati. Oh, Lughatal Arabi. Arabi. Lugotal Arabi, asalnya kata Arabun. Bahasa Arab, Lugotul Arabi. Mudhof ilaih kan? Benar kan? Ya. Ketika mudhof ilaih, maka mudhof ilaih ini tidak boleh menggunakan ya nisbah. Tetapi kalau kata Arab mau dijadikan naat bagi lugoh, maka Arab harus diakhiri di ujungnya diberi dengan ya nisbah. Dan ketika kata Arab sudah menjadi ya nisbah, menjadi naat bagi kata sebelumnya, maka jenisnya harus sesuai. Kalau lugoh mu'annas, Arab juga harus diberi mu'annas tamarbutoh. Itulah sebabnya di sini al-lugota al-arabiyata. Gitu. Nabi yang berbangsa Arab. An-Nabiyyu Arabiyu. Al-Arabiyyu. Ada nama kerajaan di Timur Tengah, namanya Kerajaan Saudi Arabia. Bagaimana tulisan Arabnya? Al-Mamlakatul Arabiyah. Al-Mamlakatu Arabiyah. Al-Arabiyatu. Kerajaan yang dinisbahkan kepada Arab. Kerajaan Arab. Al-Malakatu al-Arabiyatu. Al-Mamlakatu mu'annas kan? Ya. Makanya Al-Arabiyatu.
ada ya nisbah. Coba ubah al-mamlakatu al-arabiyatu menjadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Bagaimana? Mamlakatul Arabi. Mamlakatul Arabi. Mamlakatul Arabi. Mudhof ilaih. Nah, sehingga pelajaran kita hari ini tentang ya nisbah adalah kalau kita menemukan dua isim yang hubungannya adalah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, maka kedua isim tersebut idhofah itu bisa diubah menjadi na'at dan man'ut. Saya ulangi lagi. Kalau kita menemukan dua isim yang hubungannya adalah idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih, maka kedua isim tersebut bisa diubah, ditukar menjadi na'at dan man'ut. Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengubah mudhof dan mudhof ilaih menjadi na'at dan man'ut? Caranya mudah. Caranya adalah kata yang kedua atau mudhof ilaih diberi ya nisbah pada huruf terakhir. Ya nisbah adalah huruf ya yang bertasdid. Caranya mudah, yakni mudhof ilaihnya diakhiri dengan ya nisbah. Ya nisbah adalah ya yang bertasdid, bersyiddah. Nah, lalu karena kata yang kedua sudah menjadi na'at karena ada ya nisbah, maka aturan hukum atau aturan main na'at man'ut berlaku. Na'at harus sama dengan man'utnya dalam hal muzakkar, muzakkar. Mu'annas, mu'annas. Marfu, marfu. Dhammah, dhammah. Fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Juga sama dalam hal kedudukan. Maf'ul bihi, maf'ul bihi. Mubtada, mubtada. Fa'il, fa'il. Bahkan juga harus sama dalam hal mufrad, musanna, dan jamak. Begitu. Ini pelajaran baru ini. Baru muncul ya. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali karena dengan kalimat-kalimat yang Bapak Ibu buat, jumlah-jumlah yang Bapak Ibu semua buat, itu memicu kita untuk membahas dan menjelaskan hal yang sudah pernah kita pelajari untuk kita perkuat atau memunculkan informasi baru yang bisa kita pelajari sebagai perkenalan awal. Ya, selamat ya. Baik, kita lanjutkan. Arodat talibu ayyadrusal lugotal arabiyata. Terus bagaimana Ibu Zahara? Fayarsilu abuhu ilal misra. Fayarsilu. Mengutus ya, mengirim ya. Ya, menghantar. Nah, baik. Ibu aroda fil apa Ibu? Fil madhi. Fil madhi. Karena aroda fil madhi, maka tadi Ibu bilang itu juga menggunakan fil madhi. Arsala. Nah. Arsala. Abuhu ilal misra. Bapak mengirim siapa? Anaknya. Oh, berarti farsalahu. Nah, ini harus muncul. Farsalahu abuhu. Kalau tidak ada hu nanti nggak nyambung. Maka bapaknya mengutus. Mengutus siapa? Kan kita bicara tentang at-thalib. Benar tidak? Ya. Sehingga harus ada domir yang mengaitkan atau yang dikaitkan dengan at-thalibu. Makanya farsalahu abuhu. Domirnya harus muncul.
Nah, ini pelajaran yang kemarin ya, pelajaran tentang mendahulukan maf'ul bihi di atas fa'il. Taqdimul maf'ul bihi 'alal fa'il. Farsalahu abuhu terus Ilal Misra. ila Misra. Ila Misra. Nah, alhamdulillah. Jadi sering-sering kita buat kalimat, maka teori-teori yang sudah pernah kita pelajari terus muncul dan itu akan menjadi kita terbiasa untuk buat kalimat yang semisal yang sama. Silakan Ibu Zahra terjemahkan. Tarjimi ilal Indonesia atau ilal Malayiyah. Belajar, Iya. pelajar itu ingin belajar bahasa Arab, maka bapanya menghantarnya ke Mesir. Nah, murid ingin belajar bahasa Arab. Kemudian, ini Lalu. fa'nya fa'atof ya, nerjemahkannya lantas, lalu atau Lalu. kemudian. Kemudian, Kemudian bapanya, kemudian bapaknya mengantarkannya ke Mesir. ke Mesir. Hmm. Nah, baik. Udah bagus, sudah benar. Tetapi masih ingat tidak? Ini ada Terjemahan. domir, Ya. dia boleh ala fi'il. Ya. Berarti fi'il ini lalu diikuti oleh maf'ul bihi, baru fa'ilnya belakangan. Ya. Masih ingat kalau kita menemukan kalimat yang maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka bagaimana menerjemahkannya? PL-nya diterjemahkan secara pasif. Nah, fi'ilnya diterjemahkan secara pasif. Jadi bagaimana menerjemahkannya kalau begitu? Lalu dia Dihantar. dihantar oleh bapanya. Lalu dia dihantar atau dikirimkan, diutus oleh bapaknya ke Mesir, ke Egypt. Ila Misra. Ya, muncul lagi ya. Ya, seperti yang kemarin saya bilang, bahwa pola-pola kalimat yang sudah kita buat atau yang kita lihat dalam buku yang kita baca, yang kita pelajari, termasuk kalimat yang kita buat sendiri, itu nanti pasti akan muncul lagi pada kalimat-kalimat berikutnya. Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat standar dalam bahasa Arab. Kalimat standar yang pasti akan sering digunakan. Dan ketika kemarin kita misalnya sudah belajar, maka sekarang besok-besok akan terus kita pakai. Dan alhamdulillah, berarti kita punya kesempatan banyak untuk membuat kalimat yang serupa berulang-ulang. Dan itu akan menjadi pembelajaran dan penguatan kita tentang bahasa Arab yang kita pelajari. Bagus ya? Itu. Paham ya Bu Zahra ya? Ya, paham. Alhamdulillah. Masih ada mau coba lagi? Silakan. Cukup. Saya coba Ustaz. Siapa? Ibu Maslina. Maslina. Mm-mm. Yes. Malaysia ya? Selangor ya? Ya Ustaz. Ya. Iya. Ini namanya ganti soalnya. Ya. Sama. Ya, silakan Ibu. Ibu Maslina, silakan. Aroda Ahmadun Aroda an Ahmadu. Ahmadu. Aroda Ahmadu an yasbaha Ya. yasbaha biroisin. Maksudnya? Menjadi ketua. Yasbaha Oh. Bukan ayasbah, tapi ayusbiha ya. yusbiha. Kalau yasbah tadi berenang, swim. Sod Ustaz, sod bukan sin. Sod yasbaha. Menjadi. Menjadi yasbaha. Yusbiha. Oh, yusbiha. Karena dari asbaha. Filmadinya asbaha, mazid. Tambahan A di depan. Asbaha yusbihu. Ajlasa yujlisu. Okey. Adaan jadi yusbiha. Ya. Biroisin. Menjadi pemimpin, menjadi ketua. Ketua. Nah, roisan. Oh, alamak. Namanya khobar yusbiha. Khabar yusbiha. Yusbi itu akhwatnya kana. Ya Ustaz. Menjadi.
fi syarikatihi. Fi syarikatihi. Ya. Fi syirkatihi. Fi syarikatihi. Kalau syarikat bahasa Melayu. Bahasa Arabnya syirkatun. Okay. Fi syirkihi Fi fahuwa syirkatihi. fi syirkatihi fahuwa Ya. yajhadu jahidan. Nah, langsung fajahada. Oh, terus ke fajahada, Ustaz. Tidak usah pakai huwa, langsung ke fiilnya. Fajahada. Okey. Jadi sampai lah jadi fajah. Semak. Jahada ini fiil mazid. Mazid. Okay. Apa tambahannya? Jahidan. Alif. Alif setelah Alif. fa'il. Fajahada. Terus belum selesai ya, Ibu ya? Fajahada jahidan. Oh. Berusaha bersungguh-sungguh, Ustaz. Oh, fajahada mujahadatan. Dengan apa? Dengan mujahadah yang sungguh-sungguh atau yang besar gitu ya. Fajahada mujahadatan azimatan. Nah, begitu. Azimatan. Arada Ahmadu ayusbiha ra'isan fi syirkatihi. Fajahada mujahadatan azimatan. Ini boleh ada lanjutannya. Fil husuli alaihi. Dalam mencapainya. Fil husuli alaihi. Boleh dilanjutkan atau boleh cukup sampai di sini. Fajahada mujahadatan azimatan. Sudah sesuai aroda, ada an, ada fa. Ini fa-nya fa atof ya, jangan lupa. Okey. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, selamat Ibu Maslina, Puan Maslina. Boleh saya Yakfi. cuba, Ustaz? Oh ya, Ibu Sabaria, boleh, silakan. Saya tak tahu sama ada betul ke tidak. Saya cuba, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aradat tiflu Iya, aroda tiflu. an yanzura Ya, al-jamala ayang duro al-jamala fi hadiqatil hayawan ke hayawanat, Ustaz? hayawanat. Fi Boleh, hayawanat. hadiqatil hayawanat. Hewannya banyak kan, Bu? Ya. Kalau kebun binatang, hewannya ada berapa? Ada satu atau banyak? Lebih, Ustaz. Sebanyak. Makanya pakai jamak. Kalau Okey. cuma satu bukan kebun. Afwan, Ustaz, afwan. Ya. Terus, Fazahaba ya, abawahu ma'ahu. fazhaba abawahu. Bagus ini, Bu. Bagus. Abawahu mahu. Ada lagi? Sudah? Sudah, Ustaz? Sudah. Silakan Ibu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya benar, dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Anak kecil, gimana? Iya. Nak melihat unta di kebun binatang. Ya, terus? Maka lalu kedua ibu bapanya pergi bersamanya. Ya. Ya, lalu kedua ibu bapaknya pergi bersamanya. Yang ingin pergi melihat unta siapa, Bu? Ibunya apa, orang tuanya atau anaknya? Anak. Jadi yang pergi itu orang tuanya apa anaknya? Kedua orang tua dia pergi sama-sama lah, Ustaz. Ya, bagus. Jadi bareng-bareng akhirnya ya, bersama-sama ya. Ya, Ustaz. Ya, sama-sama tengok binatang. Ya. Jadi yang pergi 3 orang. Yang pergi 3 orang. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Aroda tiflu ayang durul jamala fi hadiqatil hayawanati atau fi junainatil hayawanati fadhahaba abawahu mahu. Seorang anak kecil ingin pergi Seorang anak kecil ingin melihat unta
di kebun binatang atau di kebun binatang ya. Kemudian kedua orang tuanya pergi bersamanya untuk melihat unta di kebun binatang. Ya, bagus Bu, selamat. Yakfi hadar rakam. Cukup nomor ini. Nastamid ila rakam as-sani. Kita lanjutkan ke nomor kedua, nomor berikutnya. Min haitsu. Nah, ini lebih sulit dikit, tapi bisa lah insya Allah. Lebih sulit sedikit, tapi insya Allah bisa. Fa'adu min haitsu atau wal waladu yadhaku minhum. Orang-orang itu pulang dari mereka datang. Dari tempat mereka datang. Min haitsu, ini mabni enggak min haitsi. Nah, ini jarang-jarang kita menemukan kata min haitsu, tapi silakan kita berusaha untuk bisa membuatnya dalam kalimat yang sempurna dan benar. Silakan. Saya coba, Pak. Ya, silakan Pak Sam Simon. Kharajal muwazzifu min haitsu dakhala wa yadhhabu ila al-hammami. Kharaja Al-muwazzifu, pegawai Pak ya? Pegawai. pegawai ya, Pak? Ya, muwazzaf. Muwazzaf. Masih maf'ul bukan muwazzif. Teruskan, kharaja muwazzafu Min haitsu min haitsu na'am. dakhala Ya, min haitsu dakhala, bagus. wa yadhhabu ila al-hammami. Kharaja al-muwazzafu min haitsu dakhala wa Yadhhabu ila al-hammam. bau huruf apa bau? Ataf. Sesudahnya berarti apa namanya? Oh, sorry, Pak. Zahaba, Pak. Sorry. Wa dhahaba. Ta'asif. Bahasa udah paham ya maksud saya ya. Wa dhahaba ila al-hammami. Selesai. Ya, sudah. Nah, bagus, selamat. Nah, ini begini. Kharaja al-muwazzafu min haitsu dakhala wa dhahaba ila al-hammami. Sebelum saya jelaskan secara uslub, silakan Pak Sam terjemahkan terlebih dahulu. Terjemah ya, Pak. Ya, na'am. Pegawai itu telah keluar dari mana dia masuk Ya, dan telah pergi ke tandas. ya. Apa Pak? Tandan. Tandas, Pak. Bilik air. Ya. Tanda. WC. Kalau Indonesia, WC. Iya, WC bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu tadi apa, Pak? Saya belajar. CAS. Tandas. DAS. Tandas. Oh, SS. tandas. Tandas. Oh, tandas itu ini ya? Toilet. Ya. Oh, iya. Tandas ya, Pak. Makasih ya. Tandas ya. Makasih. Ini kosakata baru. Makasih. Nah, baik. Kharaja fi'il madhi. Al-muwazzafu adalah fa'il dari kharaja. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Oke? Min haitsu atau min haitsu dakhala min harful jar, haitsu majrur mabniun ala dhammi. Dakhala fi'lun madhin terus wa dhahaba. Nah, perhatikan. Wawu adalah huruf athof. Kalau ada huruf wawu, huruf athof, berarti selalu diikuti oleh dua hal. Sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya dinamakan dengan ma'tuf alaih, dan sesudahnya dinamakan dengan ma'tuf. Nah, antara ma'tuf alaih dan ma'tuf harus saling sama. Dalam hal kedudukan, dalam hal harokat, dan dalam hal fiilnya. Kalau ma'tuf alaihnya fil madhi, maka ma'tuf juga fil madhi. Kalau ma'tuf alaihnya fil mudhari, ma'tufnya juga fil mudhari. Karena wawu adalah athof, ma'tuf alaihnya adalah kharaja, maka
maktufnya juga harus fi'il madhi sehingga menggunakan kata zahaba. Itu. Begitu ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Muncul. Baik, berikutnya siapa? Ini bagus nih, muncul lagi. Alhamdulillah. Kalimat-kalimat baru terus bermunculan sehingga kita bisa mengeksplorasi terus pemahaman yang sudah pernah kita tahu atau yang kita pelajari malam hari ini. Bagus. Selamat, Pak Sam. Berikutnya siapa? Ustaz. Ya, Abang Haidir, silakan. Man ya'malu Mohon maaf, tulisan saya nampak tidak? Nampak. Nampak. Man ya'malu, teruskan. jahidan Hmm? jahidan. Maksudnya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Ya. Man ya'malu mujtahidan. Mujtahidan. Kalau jahidan itu dari kata jahada ya. Jahada yajhadu. Isim fa'ilnya jahidan. Nah, itu tidak digunakan dalam makna bersungguh-sungguh dalam kalimat. Kalau kita menggunakan kata bersungguh-sungguh itu biasanya menggunakan kata mujtahidan atau bil jiddi. Bil jiddi. Man ya'malu bil jiddi. Atau kalau pakai kata dasar jahada, maka menggunakan kata mazid alif ta sehingga menjadi mujtahidan. Man ya'malu mujtahidan. Teruskan, Bang. Wa yatawakkalu 'ala Allahi Wa yatawakkalu Alallahi. Bagus nih ada Allah ya. Setelah ya tawakal pakai Allah huruf jarnya. Wa yatawakkalu alallahi tsumma Allahu an yarzuquhu. Fallahu. Nah, berarti itu jawabannya ya, Bang ya? Ya. Nah, berarti fiilnya kedepankan. Fi'ilnya yarzuquhu. Yarzuquhullahu. Nah, begitu. Ketemu lagi dengan domir mutasil yang sebagai maf'ul bih muqaddam. Yarzuqullahu Min haitsu la yahtasibu. min haitsu la yahtasibu. Bagus. Nah, silakan Bang, terjemahkan Bang. Barang siapa yang bekerja keras dan bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi rezeki dari arah atau cara yang tidak disangka. Ya, bagus. Man ya'malu mujtahidan wa yatawakkalu 'ala Allahi yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah, dia akan diberi rizki oleh Allah. Diberi karena ada maf'ul bih muqaddam, berarti kata kerjanya dipasifkan ya. Dia akan diberi rezeki oleh Allah dari tempat yang dia tidak kira, dari tempat yang dia tidak duga. Bagus. Selamat Bang. Selamat, alhamdulillah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu atau mungkin sebulan yang lalu, Pak Sam Simon pernah bertanya WA tentang fiil yang majzum dan marfu. Fiil yang marfu adalah fiil mudhari yang ujungnya dhammah, ya'malu. Ini ya'malu dhammah. Berarti marfu apa majzum? Marfu. Marfu ya. Terus ini yarzuku juga yarzuku punya dhammah. Berarti marfu atau majzum? Marfu. Nah, waktu itu Pak Sam bertanya tentang beda antara fiil mudhari yang marfu dan majzum. Nah, ini sekalian kita ada konteksnya kita jelaskan. Ini kalimat yang Abang Haidir buat, man ya'malu.
bisa dijadikan majzum. Man ya'mal. Man itu bisa menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Ada di Al-Quran surat Al-Zalzalah, man ya'mal mithqala dzarratin khairan Yarah. yarahu. Di situ man ya'mal atau man ya'malu? Man ya'mal. Sukun. Berarti itu majzum. Majzum. Nah, kalau sesudah man, fi'il mudhari'nya adalah majzum man ya'mal, maka jawaban dari barang siapa berbuat dan seterusnya itu, jawabannya juga harus majzum. Man ya'mal, di sini nanti yarzuqhu. Makanya kan di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Yarzuq itu majzum. Yaj'al lahu makhrajan, yaj'al juga majzum, sukun lamnya. Yaj'al sukun. Nah, kalimat man ya'malu dhamma, yarzuqu dhamma, secara kalimat ini benar. Secara makna ini benar. Menurut ilmu nahwu juga benar. Menurut uslub juga benar dan bagus. Nah, tapi kemudian ada pertanyaan, bisa tidak kata man ya'mal ini, ya'malunya disukunkan, dijazmkan, man ya'mal? Jawabannya bisa. Boleh. Nah, namun kalau man ya'mal, fi'il mudhari setelah man ini majzum, sukun, maka jawabannya juga harus sukun. Yarzuqhu. Karena man itu adalah isim yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Man yata'allam yanjah. Barang siapa belajar, dia akan berjaya, dia akan sukses. Man ya'mal yafuz. Barang siapa yang bekerja, dia akan berhasil atau beruntung. Nah, itu tentang mengubah, menukar fi'il mudhari yang marfu menjadi mazum. Nah, pertanyaannya, kalau fi'il mudhari yang marfu bisa ditukar menjadi mazum, pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara fi'il mudhari yang marfu dan mazum? Nah, ini yang bisa dijelaskan menurut ilmu makna. Kalimat man ya'malu mujtahidan wa yatawakkalu 'ala Allah yarzuquhu ini artinya adalah siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan diberi rezeki oleh Allah dari yang tidak dia duga. Nah, bagaimana kalau kita jazmkan ya'malu? Maknanya ada perbedaan. Mazum. Apa itu mazum? Mazum itu artinya adalah pasti. Pasti. Jazama yajzimu itu maknanya adalah memastikan, meniscayakan. Maka jika kita mengatakan man ya'mal mujtahidan wa yatawakkal, sukun juga ikut ma'tuf ya kepada ya'mal, 'alallahi yarzuqhu, sukun juga, maka itu maknanya adalah pasti. Pasti, maknanya kuat. Makanya di Al-Quran kita membaca ayat man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka itu maknanya adalah barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, niscaya pasti dia akan melihat kebaikan itu. Maknanya pasti. Kenapa pasti? Karena fi'il mudhari'nya majzum, jazm. Begitu. Jadi dari segi bahasa man ya'malu boleh,
man ya'mal boleh. Dari segi uslub, man ya'malu boleh, man ya'mal boleh. Tetapi dari segi makna, man ya'malu dan man ya'mal berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau man ya'malu belum pasti. Masih ada probabilitas. Tetapi kalau man ya'mal, maka maknanya adalah pasti. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Betul Ibu Laila. Ini man ini adalah salah satu syarat. Kalau kita menemukan fi'il atau kalimat atau jumlah yang diawali oleh man, maka jumlah sesudah man ini merupakan jumlah syaratiyah. Jumlah syarat. Sehingga harus ada jawaban. Mana jawabannya ini? Yarzuqhu. Betul. Man adalah salah satu dari alat syarat atau min adawati syarti. Adawat itu maksudnya ada alat ya, alat syarat. Dan man ini adalah isim. Makanya saya tidak menyebut huruf syarat. Karena man ini adalah isim. Karena man bukan huruf tapi isim, maka biasa disebut sebagai min adawati syarti. Salah satu dari alat-alat syarat. Dan kalimat sesudah man disebut sebagai jumlatun syartiyatun, dan sebagai jumlatun syartiyatun mesti diikuti oleh jumlatun jawabiyatun, jumlah jawab. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang hal ini? Cukup ya? Alhamdulillah. Bagus, Abang. Ini kalimat yang bagus nih. Ada lagi? Siapa mau coba? Ini kalimatnya bagus-bagus nih. Semakin bagus semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada yang mau coba haitsu, min haitsu, sudah cukup 2 saja. Ini sulit memang ya. Agak sulit. Sulit. Tapi tadi sudah ada yang berikan contoh. Bagus lah, bagus ini, bagus. Sudah bagus ini. Bagus, 2 orang sudah menjadi contoh untuk membuat kalimat min haitsu. Sekalipun min haitsu cukup sulit, tetapi ini bisa ya. Dan alhamdulillah sudah ada yang membuatnya tadi. Baik. Kalau sudah cukup, kita nastamiru ila raqam as-salis. Ar-raqam as-salis. Al-jumlah hiya dhanna an-nasu anna al-walada 'ada yaskhuru minhum kama fa'ala awwal marrah. Yang harus ada 4 hal, yakni dhanna, anna, 'ada dan kama. Ini meskipun kalimahnya mudah, tetapi karena harus ada 4 unsur, jadi tingkat kesulitannya lumayan. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Zonna, anna, ada. Kemudian ada kama. Kama sebagaimana? Silakan. Man yurid ayyuhawil ayyada' hadhihi al-asalib أو هذه التراكيب في جملة مفيدة لديه. أنا أحاول يا أستاذ. نعم. كوان مسلنا تفضلي. ظن زيد أن محمدا Muhammadan ada yatribu minhum berdusta, berbohong kepadanya. Kama fa'ala awwala marrah.
Ya, kama fa'ala awwal marratin. Sudah, Puan. Kelas ya. Ya, dhanna Zaidun anna Muhammadan ada yakdzibu alaihi kama fa'ala awwala marratin. Dhanna sudah, anna sudah, ada sudah, kama sudah. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Nah, catatan setelah kata kadzaba yakdzibu itu ala. Ya Ustaz ya. Ada. Ini bisa kita di sini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas diriku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah ia menempati tempat duduknya di neraka. Kadzaba ala. Man kadzaba ala. Gitu ya. Baik, kadzaba ala. Berdusta atas diriku. Bukan mendustakan. Kalau mendustakan kadzaba bi, kadzaba bi kalau mendustakan. Tapi kalau berdusta atas diriku atau berdusta kepadaku itu kadzaba ala. Kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, cukup. Silakan siapa lagi coba? Ya. Waktu masih cukup. Man yurid ayuhawil marratan saniyatan. Zona menduga, mengira. Silakan konsepnya dulu. Ini dengan cara gini, ini kita semua ini sekaligus belajar menjadi pengarang, menjadi penulis. Betul. Ya. Al-muallif. Silakan siapa mau coba lagi? Boleh buat konsep dulu. Saya cuba Pak. Ya, silakan Pak Haji. Konsep dulu ya, konsep dulu. Ya. Kami menyangka bahawa harimau itu akan datang lagi seperti yang pertama kali, lalu kami melarikan diri untuk selamatkan diri kami. Ya, bagus Pak, bagus Pak ya. bagus. Ya. Dhanna anna an-namro. Siapa yang mengira siapa? Kami ya? Kami Pak, zonna. Berarti zonanna. Ini macam berapa Pak? Zonna. Macam berapa? Macam zonna. Rukun 2. Rukun 2. Zonanna. Pasti kan? Terus? Zonanna anna an-namro. Lanjutnya? Anna an-namro. Zonanna an-namru. Namir. Macan. Harimau ya? Harimau macan. Namiro. Ada marratan ukhra. Ada marratan ukhra. Kama fa'ala awwala marratin. Kama fa'ala awwala marratin. Ya.
Thumma harabna liinqadhi anfusana. Thumma Harabna, larikan diri. Kami melarikan diri. harabna, bagus. Liinqadhi anfusana. Selamatkan Ya. diri kami. Ya, betul. Liinqadhi Anfusana. Liinqadhi. Ini bagus nih Pak Haji, ini kosakatanya udah banyak ya, mufradatnya. Nampak dulu Pak Semar. Nah, baik. Li huruf jar kan? Ya, Inqadhi kenapa kasroh? harfu jar. Majrur oleh beli, Majrur, oleh li. baik. Benar ya? Ya. Nah, inqadhi ini mudhof bukan? Ya. Mudhof. Maka sesudahnya apa namanya? Mudhof ilaih. Untuk bila harokatnya gimana? Anfusina. Anfusina. Nah, anfusina. Itu aja Pak Haji. Ya, Perbaikannya ini makasih, aja, Pak. anfusi. Tambah mantap nih. Tambah panjang. Baik. Zonanna annan namira ada marratan ukhra kama fa'ala awwala marratin thumma harabna liinqadhi anfusina. Kami mengira bahwa macan harimau kembali datang ya. Lagi, marratan ukhra itu lagi. Saya juga sering bilangkan marratan ukhra ya, itu artinya lagi. Nah, kama fa'ala awwala marrah sebagaimana yang ia lakukan pertama kali. Tsumma harabna liinqadhi anfusina. Kemudian kami lari kabur untuk menyelamatkan diri kami. Bagus Pak Haji. Nah, baik. Ini saya ingin sampaikan satu hal berkenaan dengan berkenaan dengan kalimat ini. Kalimat yang bisa memancing kita, memacu kita untuk mendapatkan hal yang baru. Ini ada kata summa. Summa apa diterjemahkannya di sini? Kemudian. Lalu. Kemudian atau lantas. Masih ingat tidak? Fa'atof. Ya. Fa'atof diterjemahkan bagaimana? Kemudian. Lalu juga kan? Ya. Lantas, lalu, kemudian sama kan? Ya. Tadi juga Bapak Ibu membuat kalimat yang ada fa'atof itu diterjemahkannya dengan lalu atau kemudian atau lantas kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya antara summa dengan fa'atof? Summa atof. Fa'atof juga, atof juga. Apa tu dia masa yang cepat Ustaz. Berbeza dengan summa dia lambat sikit. Ya, bagus. Baik. Summa artinya kemudian. Fa juga maknanya kemudian. Dua-duanya sama-sama huruf atof. Nah, kalau summa dan fa dua-duanya ini sebagai huruf atof, itu perbedaannya adalah, betul tadi kata Puan Maslina, summa itu kemudian tapi masanya jarak antara satu pekerjaan atau satu kondisi dengan kondisi berikutnya itu jaraknya agak jauh. Agak lama. Durasinya agak lama. Sedangkan fa itu durasinya lebih cepat. Masanya lebih pendek. Dalam bahasa Arab, kalau summa itu maknanya adalah littarohi. Tarohi. Grace period lah. Periodenya luang. Agak panjang. Sedangkan fa itu littaqib. Littaqibi. Jadi perbedaan antara summa dan fa, kalau summa itu littarohi, masa yang panjang. Kalau fa itu littaqibi, masa yang segera, masa yang cepat. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, apa perbedaan antara summa dan fa? Maka jawabnya adalah summa littarohi dan fa littaqibi.
Artinya kalau litarohi masanya panjang lama, sedangkan litaqibi masanya adalah segera. Begitu. Di Al-Quran surat At-Takatsur kita baca misalnya ungkapan ayat begini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Terus Kalla kalla saufa saufa ta'lamun. Di situ menggunakan kata summa. Berarti jarak antara kalla saufa ta'lamun dengan summa kalla saufa ta'lamun itu jaraknya agak panjang. Tapi nanti di ayat yang lain kita temukan ada fa-nya fa atau fasata'lamuna kaifa nadhir. Ada ya? Ayat berbunyi itu ya. Kalau tidak salah di surat Al-Mulku. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Nah, itu ada fa, sata'lamuna. Itu berarti masanya segera. Nah, hal seperti ini akan kita tahu dari pemahaman bahasa Arab menurut ilmu bahasa. Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan, itu tidak ada bedanya. Kemudian mereka akan tahu. Kalla saya'lamun, summa kalla. Itu surat An-Naba ya. Kalau surat At-Takatsur, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Summanya diterjemahkan kemudian. Atau di surat An-Naba, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Begitu ya? Pakai summa. Kalla saya'lamun. Itu ada ya di situ. Nah, jadi kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kita akan tahu bedanya summa dengan fa. Meskipun diterjemahkannya sama-sama kemudian, tapi kita kalau lihat bahasa Arabnya, segera tahu perbedaan antara summa dan fa. Kalau summa maknanya adalah litarahi, masanya lama, panjang. Sedangkan fa maknanya adalah litaqibi, maknanya segera. Antara satu dengan berikutnya segera. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya bagus, alhamdulillah. Dapat hal baru. Summa dan fa. Nah ini di sini pakai summa ya Pak Haji ya. Berarti kabur dari harimaunya lama. Salah saya. Ini harus gunakan fa ya Pak. Faharobna. Gunakan fa. Faharobna. Faharobna, oke. Kalau faharobna berarti segera. Segera ya. Setelah punya perkiraan harimau akan datang, langsung pergi. Langsung lari. Lari. Kalau lama, nanti keburu datang. Oke, paham Pak, paham. Ya, paham ya. Baik, Paham, bagus. benar. Alhamdulillah. Baik, cukup. Terakhir, ar-raqam arabi. Nomor 4. Laula kadibuhu fil marratil ula la saddaqahu an-nasu 'inda siyahihi fil marratis saniyati. Laula dengan la. Setelah lau harus diikuti oleh la taukid. Sungguh atau niscaya. Silakan, siapa mau coba lagi? Laula. Saya akan ambil dari hadis Nabi ya tentang gosok gigi, tentang siwak. Ada ungkapan hadis yang berbunyi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Pernah dengar hadis ini ya Bapak Ibu ya? Saya tulis, Pak. Ya. Oh, di mana Pak Sam? Di mana? Ditulis, Pak. Oh iya baik, sebentar. Sambil spidol dulu, sebentar. Mohon maaf.
Ya, saya tulis ya. Laula an asyukko. Nampak tidak tulisannya? Ini sudah baru ini. Video yang dikirim dulu Pak Haji sama Pak Sam ini. Laula an asyukko. Ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Pernah dengar hadis ini? Pernah ya? Laula, itu ada laula, terus ada la bawahnya. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bistiwaki inda kulli sholatin. Nah bedanya Pak Sam, kalau yang ini laula pakai an. Ya. Sedangkan yang di buku yang kita baca ini laula kadzibu pakai isim. Kalau setelahnya isim maka rofa, laula kadzibu. Bukan laula kadzibi, bukan majrur. Tapi kalau pakai an, ini akan an masdariyah ya. Laula an asyukko ala ummati. Ini hadis Nabi yang bercerita tentang gosok gigi ya. Di sini ungkapannya siwak. Laula an asyukka ala ummati lamartuhum bistiwaki inda kulli sholatin. Laula dan la. Nah, uslub buat kita, kalau kita menemukan lau, maka sesudahnya harus diikuti oleh la, lam taukid. Maknanya sungguh atau niscaya. Niscaya atau sungguh ya. Tergantung maknanya, tergantung kalimatnya, tergantung jumlahnya. Pak, ini ayat syarat juga, Pak? Iya. Ya. Lau itu syarat, Pak Sam. Seandainya, kalau orang bilang seandainya, ada jawabannya tidak? Ada. 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 Makanya lau itu termasuk harfu syarti. Harfu tamanni, huruf pengandaian, tetapi dari segi kalimat ia syarti ya. Harfu syarat juga, karena sesudahnya ada jawaban. Tidak bisa kalau kita bilang, seandainya saya burung. Udah segitu tidak bisa. Harus ada lanjutannya. Seandainya saya burung, niscaya aku terbang. Nah, harus ada kata niscaya. Makanya jumlah syarti apa, Sam? Ini kalimatnya tinggi. Uslubnya tinggi. Kalau misalkan kita sering-sering gunakan kalimat ini bagus. Jadi pasangannya kalau pakai la, pakai lau, pasangannya la, Pak. Iya, benar. Ini amar ya. Haruslah. Bukan lam amar, Pak. Lam taukid. Lam taukid ya. Lam taukid. Kalau lam amar nanti sukun atau li. Bukanlah. Inilahnya patah. Di Al-Quran kita temukan banyak. Di hadis Nabi banyak. Di kalimat-kalimat yang umum juga bisa kita temukan. Kalimat umum itu maksudnya bisa perkataan ulama, atau dari doa-doa, atau dari buku-buku bahasa Arab. Ini bagus, kalimatnya bagus. Uslubnya bagus. Lau. Nah, baik, ini kan pengandaian. Kalau pengandaian itu berarti mungkin terjadi tidak? Ya. Ini kan impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Pengandaian. Ini biasanya bisa digunakan oleh bahasa-bahasa sastra. Makanya kan kayak tadi, seandainya aku burung, niscaya aku akan terbang ke rumahmu, misalnya gitu. Seandainya aku masih kecil, niscaya aku akan
bermain bola bersama teman-temanku di stadion Qatar. Misalnya gitu. Tandanya saya masih kecil, itu mungkin nggak terjadi. Tak mungkin, karena saya sudah tua. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saya Tidak sudah tua. mungkin. Tidak mungkin kembali lagi ke masa anak-anak. Makanya lau, pengandaian. Baik, silakan. Siapa mau coba? Ini saya hapus ya. Saya coba, Ustaz. Siapa? Ibu Hajri, silakan. Laula an uhibbaka lakuntu taraktuka mundu waqtin tawilin. Sebentar, tadi mana? Ya Bu, laula an uhibbaka ya lakuntu taraktuka mundu waqtin tawilin. Waktin tawilin atau zamanin tawilin. Bagus, dua-duanya boleh. Mundu waktin tawilin. Ya, laula an uhibbaka lakuntu taraktuka mundu waktin tawilin. Gimana Ibu terjemahannya, Bu Haji? Jikalau tidak kerana aku sayangkan kamu, ya, nescaya aku sudah lama tinggalkan kamu. Berarti kesimpulannya mencintainya, Bu ya? Ya. Ya. Ini kan pengandaian. Laula an uhibbaka lakuntu taraktuka mundu waktin tawilin. Mundu itu artinya sejak. Sejak ya. Kalau orang Indonesia sejak atau semenjak. Sejak waktu yang panjang itu maksudnya sejak waktu yang lama. Ya, bagus Ibu. Selamat. Man, akhir. Siapa yang lain? Laula. Ustaz, kalau kita boleh gunakan laulam. Bisa? Laulam atakallam. Seandainya belum. Lam boleh Bu, boleh. Tapi nanti mananya belum. Laulam. Jikalau belum begitu. Jikalau belum atau seandainya belum. Laulam akul. Seandainya aku belum makan. Saya akan mengajakmu makan bersama. Laulam akul la da'utuka na'kul ma'an. La da'utuka na'kulu ma'an. Laulam akul la da'utuka na'kulu ma'an. Seandainya aku belum makan, jikalau aku belum makan, niscaya aku akan mengajakmu makan bersama. Jadi la ini boleh disambungkan dengan fi'il ataupun isim. Isim, ya. Berdua boleh. Ya. Ada lagi ungkapan mahfuzat. Ini kalimat jumlahnya simple, boleh diingat ya. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Kita tuliskan. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Laulal ilmu, lau ada la, ada lau ada la. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Siapa yang tahu artinya? Kalau tidak kerana ilmu, nescaya manusia seperti binatang buas. Ya, begitu. Seandainya tidak karena ilmu, niscaya, la-nya diterjemahkan niscaya manusia seperti binatang.
Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Nah, ungkapan-ungkapan mahfudhot, kata mutiara, doa, hadis, ayat Al-Quran itu sangat penting kita amati untuk bisa dijadikan uslub-uslub yang baik buat kita pakai, buat kita gunakan. Maka semakin banyak kita membaca bahasa Arab, baik dari Al-Quran maupun yang lain-lainnya, itu semakin buat kita asyik mengamati setiap struktur kalimat. Dan kita boleh jadi nanti pada waktunya, kalau kita sudah sering banyak mengamati uslub-uslub dalam bahasa Arab, itu nanti kita bisa menemukan sendiri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, mengamati setiap ayat, perhatikan redaksi kalimatnya. Di sana ada uslub tidak yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita gunakan. Nanti akan temukan sering itu, bisa temukan sendiri. Tidak semuanya dipelajari oleh kita bersama-sama, tapi kalau kita mengamati setiap ayat itu boleh jadi nanti kita akan menemukan uslub sendiri. Yaitu akan terasa indah. Al-Quran itu indahnya dari banyak hal, termasuk dari gaya bahasanya, dari pilihan katanya, dan juga dari uslub-uslubnya, dan kita bisa belajar. Dan sebenarnya saya juga sama. Sebagian uslub yang saya dapatkan itu juga dari Al-Quran kita temukan, itu kita belajar. Ketika kita temukan di Al-Quran ada uslub yang indah-indah, itu kita gunakan menjadi temuan, kesimpulan, dan kita jadikan pedoman untuk kita gunakan juga. Contoh begini, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Bapak hafal, Bapak Ibu hafal ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Terus Am lam tunzirhum la yu'minun. Itu uslub yang bagus. Sawa'un alaihim. Sama saja bagi mereka. Sama saja bagi mereka. Sekarang kita ubah menjadi sama saja bagi kita. Gimana? Sawa'un alaina. Sawa'un alaina. Kesananya silakan teruskan. Tergantung maknanya apa. Sama saja bagi murid-murid. Apa itu bahasa Arabnya? Sawa'un ala tullab. Sawa'un ala tullabi. Begitu. Jadi silakan setelah alanya diganti sama yang lain. Alaina, alaikum, ala tullabi, ala nasi, ala haulai, atau yang lain-lain. Nah berikutnya, a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah ini tinggi nih. Ada a, ada am. Ada a, ada am. Itu nanti insya Allah pada waktunya. Ada lagi contoh yang lain. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada kan? Ya. Di ayat Al-Baqarah juga kan? Di surat Al-Baqarah juga ayat-ayat awal. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada min, ada man. Wa minan nasi may yaqulu. Ada min, ada man. Itu bagus itu. Ada min, ada man digabung. Ada kawannya, gabungan. Apa Bu? Ada kawannya, ada min, ada man. Iya. Ada min, ada man. Kita bisa buat wa minan nasi may yaqulu. Nah, nasinya diganti sama misalnya at-tulabi. Wa minat tulabi man yata'allamu al-lughatal arabiyyata. Wa minna man yamrodu fi hadhil lailah. Dan di antara kita ada yang sakit pada malam hari ini. Wa minkum may yuridu ayyatakallamal arabiyyata fasihan. Dan di antara kalian ada yang ingin berbicara bahasa Arab dengan fasih. Tuh, min, man. Itu uslub yang bagus. Bisa dicontoh. Ustaz, Ya. kalau dalam ayat ini, man ini dia isim mausul. Yang mana? Yang tadi wa minan nasi may yaqulu, man Ya. itu adalah isim mausul. Betul. Ya. Tapi yang dari awal tadi yang masa tadi kita buat contoh Man ya'mal. man ya'mal. Itu syarat.
Itu bukan isim mausul, itu Bukan. adatus syarti. Adatus syarti. Tapi dari segi terjemahan tetap sesiapa. Barang siapa? Barang siapa. Oh, okey. Kalau ya apa? Isim mausul ni Ada orang. Ada orang. Oh, okey. Wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia ada orang yang berbicara. Di antara murid-murid ada yang mau belajar bahasa Arab. Di antara kita ada yang sakit pada malam hari ini. Ada yang. Ya. Makanya kan ada kata yang karena mausul. Ya. Udah mulai terbayang ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi gini, saya ingin berikan motivasi kepada Bapak Ibu semua. Belajar bahasa Arab itu seumur hidup. Belajar bahasa Arab tidak cukup dengan usia kita berapa yang kita punya. Karena nanti kita kalau baca Al-Quran, baca hadis Nabi dan semuanya itu, kita nanti bisa akan menemukan ilmu sendiri. Temuan-temuan sendiri yang semakin mengasyikan. Dan itu dipelajarinya terus sambil kita sering-sering baca Al-Quran dan semacamnya. Nanti ketika kita banyak baca, kita amati, nanti kita akan menemukan pemahaman sendiri tentang bahasa Arab. Tentang bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya. Itu akan semakin asik. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita menjadikannya sebagai metode belajar. Maka hari ini, kemarin dan akan datang, kita belajar uslub, itu buat kita yang penting juga adalah metodologinya. Bagaimana metode uslub ini bisa kita gunakan menjadi metode kita dalam menganalisa, mengidentifikasi, memahami semua teks berbahasa Arab. Baik dari Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab bahasa Arab yang lain. Begitu. Jadi selamat buat Bapak Ibu semua. Kita sudah insya Allah berada di jalan yang cukup baik untuk menjadi pembelajaran kita dalam meningkatkan bahasa Arab hari ini dan yang akan datang. Begitu ya. Jadi semakin komplit, semakin lengkap. Nahwu kita pelajari. Terus sorof kita pelajari. Uslub kita pelajari. Jadi lengkap. Nanti bisa menjadi, nanti Bapak Ibu bisa berjalan sendiri nanti. Pada waktunya bisa berjalan sendiri. Menemukan ilmu bahasa Arab sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Ustaz, Berbahagialah Bapak Ibu semua, insya Allah. ini soal Ustaz yang Ya. Anzal tahun tadi kan? Itu dia Ya. bukan istifham kan? Dia sama ada. Ya. Jadi dia termasuk dalam golongan apa Ustaz? Tu. Istifham. Bukan. Dan perhatikan setelah A di sana ada am kan? Ya. Oh. Itu wajib. Pasangan. Setelah A harus diikuti oleh am, tidak boleh au. Ya. Oh, Au dan am artinya sama atau, tapi beda penggunaan. Nah, silakan pelajari itu. Anda tahu am lam tung dirhum. Tidak au lam tun dirhum, tidak. Tapi am lam tung dirhum menggunakan am. Setelah A harus diikuti oleh am. Silakan digunakan dalam banyak variasi kalimat. Boleh kalimatnya isim, boleh kalimatnya fi'il. Baik berjumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nanti soal pada uslub yang hari Minggu kita akan pelajari ini bedah dari awal. Sedangkan yang ini kita lihat teks dengan teks yang tinggi ya, teksnya kompleks, rumit, tinggi, dan kita pelajari terus bertahap. Sedangkan yang hari Minggu, hari Ahad itu, hari tanggal 4 Desember ya Pak Haji ya, Pak Sam ya, Bu Haji ya, Bu Haji. Itu insya Allah kita bertahap insya Allah. Maka barangkali Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum berada dalam list daftar, mumpung nanti kita baru akan mulai tanggal 4 Desember dari awal, berbesar hatilah insya Allah kita nanti akan mendapatkan belajar bersama-sama minal bidayah dari awal. Dan itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Memperkuat yang kita pelajari hari ini dan semakin mendalami belajar bahasa Arab yang kita
insya Allah sukai Jadi bersama. Ustaz, untuk kelas uslub yang baru pada bulan Disember ini, 4 hari bulan nanti, Ustaz akan gunakan buku Mumtaz juga? Di awal-awal tidak, di awal-awal belum. Belum. Oh, jadi Ustaz Karena akan... Mumtaz ini tinggi. Betul. Buku ini tinggi. Ya. Tapi ketika sudah siap, nanti ke sini juga. Jadi Ustaz mula mengajar itu mengikut silibus Ustaz sendiri? Ada, kita sudah ada bukunya. Kita sudah pernah menggunakan buku ini untuk mereka yang mau buat skripsi ataupun tesis ya berbahasa Arab. Tapi para pelajarnya macam mana mereka nak mengikutinya ikut apa yang Ustaz tulis? Kerana mereka ada buku Mumtaz. Mereka tiada buku. Buku Mumtaz beda lagi. Ya, maksudnya tetap buku Mumtaz tetap kita gunakan. Okey. Tetap digunakan. Cuma nanti setelah mereka siap, nanti ke Al-Mumtaz juga. Okey. Jadi berproses. Karena tentu saja kita belajar harus berproses, tidak langsung naik ketika kita belum siap. Nah, dan kita yang di sini sekarang sudah belajar Al-Mumtaz, itu nanti ketika kita belajar uslub dari dasar, itu kita tahu tahapan-tahapannya. Sehingga kalaupun nanti Bapak Ibu mengajarkan kepada yang lain juga nanti enak dari awalnya. Oke. Misalkan buat anak sendiri atau mungkin buat siapa gitu ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Jadi insya Allah nanti kita rekam. Insya Allah kita rekam. Dan oh iya, saya juga ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua tanpa kecuali. Ini rekaman ini sangat bermanfaat buat banyak orang. Buat kita sendiri, buat yang belajar ikut pada Zoom, ataupun buat teman-teman di grup, bahkan juga yang lain juga ikut menikmati, ikut memanfaatkan. Dan ini semoga menjadi amal soleh kita semua di amal jariah. Saya punya pikiran gini, kalau kita mau panjang umur, maka jadilah YouTuber. Banyak belajar YouTuber. Ini Alif YouTuber juga Bapak Ibu. Oh iya. Alif YouTuber. Boleh lihat apa channel YouTube dia ya. Nah, ini kan kita YouTube, kita ini kan Zoom bersama-sama. Saya sudah bilang ke Ibu Hajbi, Ibu, sekarang ini saya di YouTube banyak teman, ada Ibu Hajbi, ada Pak Sam Saimon, ada Pak Haji Parman, ada banyak orang. Itu semoga itu jadi amal soleh kita semua buat generasi yang akan datang. Itu sebab ada teman-teman yang jumpa dan mereka bertanya, ada di YouTube. Iya. Ya, jadi saya tidak sendirian lagi sekarang. Jadi setiap tayangan YouTube itu banyak wajah yang muncul. Dan itu semoga pertanyaan Bapak, kalimat yang Bapak Ibu bikin, itu semuanya menjadi acuan buat yang menyimak. Dan itu semoga dicatat sebagai salah satu amal jariah kita, amal soleh kita ya. Iya. Ya. Lewat bahasa Arab. Iya. Dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini, baik yang belajarnya maupun yang memfasilitasinya, menyiapkan alat-alatnya, semuanya tak terhitung ya, semoga ini juga semoga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari amal soleh dan amal jariah yang ingin kita ciptakan bersama-sama agar manfaatnya melebihi usia kita yang kita punya di alam dunia. Betul. Amin. Insyaallah. Ya, maka mohon keriduannya dari Bapak Ibu semua, baik kelas ini maupun kelas semua, Sorop dan yang lain. Semoga tayangan ini, rekaman ini juga bermanfaat buat sepanjang hayat kita, bahkan setelah kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan Penguasa. Amin. Ada yang mau tanya Bapak Ibu, silakan. Sudah jam 10:30. Ya. Tak terasa. Ya. Semoga semakin semangat Bapak Ibu. Semakin bersemangat semua belajar mudah-mudahan. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, itu saja ya pelajaran kita pada malam hari ini. Tuntas, uslub, dan minggu depan kita judul baru, belajar judul yang baru. Tetapi judul yang baru ini konsepnya sama, tapi banyak kosakata yang berbeda. Kita nambah kosakata, insya Allah. Baik, ayo ikhwan wal akhwat,
hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa insyaallah fil usbu'il qadim yaumil jum'ati lailan. In wajadtum minni al khata'at narju minkum al afwa nastaghfirukum jami'an wa nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Salam.